Nama Begu Ganjang telah lama beredar di wilayah Sumatera Utara, khususnya di lingkungan masyarakat Batak. Ia bukan sekadar sebutan umum untuk arwah penasaran, melainkan sebuah entitas dengan identitas yang jelas, dikenali, dan dipercaya memiliki ciri khas yang membedakannya dari gangguan gaib lain. Dalam banyak cerita yang beredar dari mulut ke mulut, Begu Ganjang selalu dikaitkan dengan kemunculan yang sunyi, tidak tergesa, dan seringkali baru disadari ketika rasa tidak nyaman sudah terlanjur menguasai suasana. Cerita mengenai Begu Ganjang biasanya berawal dari wilayah pemukiman lama, ladang, atau area perbukitan yang berdekatan dengan kampung. Tidak sedikit yang menyebut bahwa entitas ini jarang muncul di pusat keramaian, melainkan memilih tempat-tempat yang tenang, sepi, dan memiliki sejarah panjang. Dalam kepercayaan setempat, Begu Ganjang digambarkan memiliki tubuh tinggi menjulang, lebih tinggi dari manusia pada umumnya, dengan pergerakan yang lambat namun konsisten. Ia tidak berlari, tidak mengejar secara terang-terangan, tetapi seolah selalu ada di belakang, mengikuti dari jarak yang tidak pernah benar-benar bisa diukur. Asal-usul Begu Ganjang tidak pernah memiliki satu versi tunggal. Sebagian masyarakat percaya bahwa ia berasal dari arwah orang yang semasa hidupnya mempelajari ilmu tertentu dan gagal melepaskan diri setelah meninggal. Versi lain menyebutkan bahwa Begu Ganjang adalah makhluk gaib yang sejak lama mendiami wilayah tersebut dan hanya menampakkan diri ketika merasa terganggu atau dipanggil melalui praktik tertentu. Tidak ada kesepakatan mutlak, namun semua versi memiliki satu kesamaan: Begu Ganjang bukan entitas yang muncul tanpa sebab. Dalam banyak kisah yang beredar, pertemuan dengan Begu Ganjang jarang dimulai dengan penampakan visual yang jelas. Biasanya diawali dengan perubahan suasana yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih berat, suara serangga malam mendadak menghilang, dan langkah kaki terdengar seolah ada yang berjalan mengikuti dari belakang. Mereka yang mengalaminya sering mengaku tidak langsung menoleh, karena ada perasaan kuat bahwa jika mereka melakukannya, sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi. Beberapa cerita menyebut bahwa Begu Ganjang tidak selalu terlihat oleh semua orang. Dalam satu rombongan, bisa jadi hanya satu orang yang merasakan kehadirannya. Orang tersebut biasanya menjadi lebih diam, kehilangan fokus, atau terlihat seperti mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Dalam kondisi tertentu, individu ini dipercaya sedang diikuti atau berada dalam pengawasan entitas tersebut. Namun hingga kini, tidak ada penjelasan pasti mengapa Begu Ganjang memilih seseorang dan mengabaikan yang lain. Ciri khas lain yang sering disebutkan adalah bayangan yang tampak lebih panjang dari seharusnya. Dalam penerangan minim, beberapa orang mengaku melihat bayangan manusia yang tidak sesuai dengan posisi tubuh pemiliknya. Bayangan itu berdiri lebih tinggi, diam lebih lama, dan terkadang bergerak dengan arah yang tidak selaras. Ketika disadari, bayangan tersebut perlahan menghilang tanpa suara, meninggalkan rasa dingin yang sulit dilupakan. Masyarakat setempat memiliki cara-cara tertentu untuk menghindari gangguan Begu Ganjang, meskipun tidak ada jaminan sepenuhnya. Salah satunya adalah menjaga sikap dan ucapan ketika berada di wilayah yang dipercaya sebagai tempat keberadaannya. Mengucapkan kata-kata sembarangan, tertawa berlebihan, atau menunjukkan sikap meremehkan sering dianggap sebagai pemicu. Ada pula kepercayaan bahwa menyebut nama Begu Ganjang dengan nada bercanda dapat menarik perhatiannya, meski tidak semua orang percaya pada hal ini. Dalam beberapa kisah lama, Begu Ganjang juga dikaitkan dengan praktik ilmu tertentu. Ia dipercaya bisa dipelihara atau dipanggil oleh orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan tertentu. Namun cerita-cerita semacam ini selalu berakhir dengan peringatan yang sama: apapun yang diperoleh, selalu ada konsekuensi yang mengikuti. Mereka yang terlibat biasanya tidak pernah benar-benar lepas dari bayang-bayang gangguan, bahkan setelah mencoba menghentikan praktik tersebut. Yang menarik, Begu Ganjang jarang digambarkan melakukan kekerasan secara langsung. Terornya lebih bersifat psikologis, perlahan, dan berlapis. Orang yang merasa diikuti sering mengalami gangguan tidur,
mimpi yang berulang, atau perasaan diawasi bahkan di tempat yang seharusnya aman. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan, seolah ruang pribadinya tidak lagi sepenuhnya milik sendiri. Hingga kini, begu ganjang tetap hidup dalam cerita-cerita yang beredar di masyarakat Batak dan sekitarnya. Tidak semua orang pernah mengalaminya, namun hampir semua pernah mendengar namanya. Ia menjadi bagian dari ingatan kolektif, diceritakan ulang dari generasi ke generasi, dengan detail yang mungkin berubah, namun esensinya tetap sama. Sebuah entitas yang tidak perlu terlihat jelas untuk menimbulkan rasa takut. Pada akhirnya, keberadaan begu ganjang berada di wilayah abu-abu antara kepercayaan, pengalaman personal, dan cerita yang terus diwariskan. Tidak ada bukti yang bisa memastikan, namun juga tidak ada yang benar-benar bisa menyangkal pengalaman mereka yang merasa pernah berada di bawah bayangannya. Dan selama kisah-kisah itu masih diceritakan, selama ada rasa waspada ketika melangkah di malam hari, nama begu ganjang akan terus bertahan, mengikuti dari kejauhan, tanpa perlu benar-benar menampakkan diri.